Masarin produk itu gampang banget. Wait, itu salah guys. Technically, susah-susah gampang. Bisa aja lu tuh udah memasarkan lu punya produk di kiri, di kanan, di atas, dan bawah, tapi tetap aja pelanggan lu tuh sepi. Bisa aja lu udah punya tim banyak banget, tapi masih aja kagak punya penjualan. Dan bikin lu kayak bingung, kok kagak ada yang mau beli barang gua ya? Padahal secara traffic tuh banyak banget ngeliat barangnya gua. Dan kalau misalnya kayak gini, ngomong apa adanya bisa kena mental kan? Buat lu yang merasa kayak gitu, gue ada kabar baik buat kalian. Di hari ini gue bakal bahas secara detail gimana caranya bikin strategi marketing lu bisa menghasilkan calon pembeli yang beneran beli barangnya lu. So, kita mulai aja. Hai warga kreatif, nama gue Agus Halim, dimana di hari ini gue bakal kasih kalian strategi marketing untuk ngiklan tapi kagak boncos. Dan gue juga bakal bahas gimana caranya kalian itu bisa mempunyai keterampilan yang relevan di dunia digital marketing ini. Oke, pertanyaan paling mudah dulu. Apa sih yang bisa bikin digital marketing kalian itu flop dan sampai rugi? Ya gampang lah, berarti over budget itu kan, keseringan promosi mereka. Technically kagak salah, tapi jawabannya lebih rumit daripada itu. Kita bakal bedah satu-satu dan kita mulai dulu penyebab kegagalannya. Pertama, mau sebagus seunik apapun lu punya karya, lu punya konten, lu punya ads, lu punya iklan, lu kagak bakal bisa jalan mulus kalau misalnya lu kagak punya target spesifik audiensnya. Digital marketing itu harus punya tujuan dan jangan sampai salah sasaran. Objektif dan tujuannya pun bisa beragam. Apakah meningkatkan awareness brandnya lu atau bahkan mencari penjualan. Nah ini kalian tuh harus beneran saklek dulu, kalian mau yang mana. Setelah pasang target spesifik audiensnya lu juga harus kenalin dulu brand lu tuh seperti apa, uniknya tuh ada di mana. Mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa sampai serepot itu? Kenapa nggak langsung jualan aja bro? Gue yakin kalian di sini banyak yang sama kayak gue, dimana kalian lihat iklan, gitu-gitu aja terus. Makanya saat kalian itu bikin iklan, kalian harus bisa memberikan kalian punya USP, Unique Selling Point. Apa yang bikin brand atau produknya lu melakukan sesuatu perbedaan, mempunyai suatu keunikan untuk orang itu berasa, wah, gue pengen konsumsi nih, gue pengen tahu lebih banyak nih. Alias apa yang bisa bikin produknya lu memecahkan masalah dari calon pembelinya kalian. So, gue udah bahas kenapa kalian punya digital marketing bisa gagal. Sekarang adalah pencegahannya. Buat nyegahnya, jelasnya kalian butuh tips digital marketing yang mantap. Kayak yang tadi gue udah bilang, lu harus bisa kenalin brand lu tuh bedanya di mana dengan kompetitor-kompetitornya lu. Kira-kira apa sih keunikannya lu? Dan banyak dari kalian mungkin bingung, apa ya keunikannya gue? Kalian bisa pakai metode ini, SWOT. Pertama, jabarin kelebihan dan kekurangan bisnisnya lu. Misalkan kalau misalnya lu punya produk out of the box nih dibandingkan kompetitor-kompetitornya lu. Tapi kagak banyak orang yang tahu nih terhadap produk lu tuh kelebihannya apa. Bahkan sampai orang itu kagak tahu produk lu tuh ada gitu. Udah analisis 2 poin pertama terhadap bisnisnya lu. Sekarang saatnya kalian analisa 2 bagian terakhir, yaitu kondisi sekitarnya kalian. Opportunity berarti adalah kondisi yang nguntungin bisnisnya lu. Contoh misalkan kalian itu lagi jualan produk yang lagi trending banget. Di sisi lain ada yang namanya threat, dimana itu adalah kondisi yang bikin produk lu mau gimana pun kagak laku guys. Contoh threat seperti apa? Misalkan kalau misalkan lu punya bahan baku tuh sangat langka. Jadi kalau misalkan bahan bakunya langka, ya gimana caranya lu mau bikin produk kan? So, jangan guys bikin bisnis seperti itu. Nah, udah pakai metode SWOT untuk analisa bisnisnya lu. Sekarang cocokin semua hasil analisa tersebut dengan customer persona yang kita udah bahas di video sebelumnya. Coba lu cocokin semua terhadap lu punya kekurangan, kelebihan dengan audiens personanya lu. Dimana apakah audiens persona itu gaya hidupnya seperti apa yang mereka belanja, apa yang mereka suka, apa yang mereka benci. Cara ngait ini agak tricky karena lu tuh butuh tahu banget apa sih yang relate sama calon pelanggannya kalian. Contoh paling gampang seperti apa kalau misalkan targetnya anak muda. Nah, kalau misalnya anak muda, lu harus relate dong sama anak muda kan. Dimana mayoritas kalau misalnya lu anak muda, lu harus lebih playful, lebih catchy, lebih trendy. Bahkan sekarang banyak banget brand-brand memakai memes, meme untuk bikin brandnya mereka tuh relevan dengan anak muda tersebut. Tapi jelas lu butuh tahu konteksnya nih. Kalau kagak, lu bisa dikatain cringe. Ih, apaan sih ini brand so asik banget, cringe abis ini. Dan ini mungkin banget terjadi dan malah bikin lu tambah flop. So, lu harus tahu konteksnya. Dari yang gue ngomongin tadi semua, lu bisa nerapin ini semua ke 6 digital marketing channel yang gue udah pernah bahas. Tapi lu juga butuh skill set lain untuk di media-media tersebut. Sekarang gue bakal bagiin lu satu kemampuan yang lu butuh asah untuk lu bisa sukses di channel ini. Mulai dari yang paling umum dulu, yaitu adalah content marketing.
Dan ngomongin konten marketing, ini sangat terkorelasikan dengan yang namanya storytelling. Kemampuan untuk bercerita. Maksudnya apa sih storytelling ini? Poin besarnya adalah kalau misalnya kalian itu pengen bikin suatu story, kalian itu harus bisa memberikan latar belakang sama endingnya. Seperti kalau misalkan kalian itu lihat suatu cerita dari buku ataupun film favoritnya lu. Tentunya lu juga kagak bisa plek-plek gitu aja. Kalau misalkan kalian itu formatnya TV atau formatnya kalian itu akhirnya jadi blog, itu adalah dua cara storytelling yang berbeda. Tentunya lu juga harus sesuaikan metode storytelling ini dengan medium yang lu pakai. Contoh, format tulisan dan naskah video itu bisa menjadi dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian sudah ngerti teknik storytelling, kalian itu harus bisa mengaplikasikan ke medium-medium tersebut. Itu kenapa mengenali format media iklan sangat penting. Lanjut, ada yang namanya social media marketing. Sukses di beberapa platform ini butuh suatu skill. Kagak cuma segampang bikin konten doang, guys. Lu juga butuh ngulik-ngulik kebiasaan audiens di setiap platform. Karena di setiap platform itu beda-beda cara penggunaannya. Buat contoh perbandingannya, yang paling gampang adalah Twitter dan TikTok. Maksud gue X. Kalian bisa observasi sendiri, kalau misalnya TikTok, kalian notice kan, orang-orang tuh lebih suka video singkat, yang cepet aja gitu. Sedangkan kalau misalnya di Twitter, orang-orang tuh lebih suka baca. Mereka pengen konsumsi yang namanya thread. Buat warga kreatif yang udah nonton sampai sini, mungkin kalian udah paham nih gimana caranya kalian tuh mengenali setiap sosmed. Terus pertanyaannya, udah kenal? Diapain? Community management. Buset, ribet banget bro, gue cobain jualan aja, ada yang lebih gampang lagi gak sih? Kalau misalkan gampang, semua orang udah jadi miliarder guys. So, kalian harus tahu apa yang namanya community management. Ini cuma jargon yang terkesan keren. Simpelnya, sederhananya, kalian cuma butuh sering berinteraksi dengan followers-followersnya lu. Anggap mereka tuh temennya lu. Dengerin mereka saat mereka itu sedang berbicara dengan lu. Bikin konten yang ngajak mereka tuh berinteraksi dengan brandnya lu. Oke, lanjut gimana media pemasaran lainnya. Gue bakal bahas dulu yang namanya SEO marketing. Lu butuh research kira-kira keywords apa yang orang-orang itu sering googling. Tools buat analisa ini banyak banget. Tapi yang paling umum adalah Google Analytics dan Google Trend. Tapi karena algoritma Google yang berkembang terus, lu juga mesti tahu faktor lain yang bikin website lu, brandnya lu, bisa masuk ke halaman pertamanya Google. Contoh faktornya apa? Seberapa cepat website lu tuh loading. Dan seberapa lama orang konsumsi websitenya lu. Seberapa cepat navigasinya. Terutama di browser smartphone. Terus lanjut ada yang namanya email marketing, yang dimana menurut gue ini sangat underrated. Yaitu adalah pemasaran lewat yang namanya surel atau email. Lu mesti tahu gimana caranya lu bisa bikin suatu tulisan yang akhirnya nanti di email dan bikin orang itu mau ngeklik tulisannya lu. Orang mau buka emailnya lu. Dan kagak cuma itu, lu juga harus ngerti banget gimana caranya lu tuh bisa menampung data email pelanggannya kalian. Dan begitu kalian sudah mempunyai keterampilan untuk menulis, kalian tahu gimana caranya kalian menampung data email, kalian juga harus tahu timingnya. Ini sangat penting banget, karena kalau misalkan kalian main email terusan, calon pelanggannya kalian atau yang sudah jadi pelanggannya kalian akan merasa terganggu. Terkesan spam. Platform buat email ini udah banyak banget, kalian tinggal cek sendiri, perbandingan sendiri menurut kalian mana yang cocok dengan kalian terhadap harganya, fiturnya, ketersediaan template-nya, dan kelengkapan analytics-nya. Silahkan kalian cek sendiri. Mungkin di sini ada yang pengen pasang iklan di website lainnya. Gimana caranya? Ada yang namanya PPC, Pay Per Click. Biar anti boros dan keuntungannya tuh bisa nutupin biaya kalian di awal. Lu mesti kenalan sama cara pakai platform seperti Google Ads dan Facebook Ads. Kenapa gue rekomendasi Google Ads dan Facebook Ads? Karena mereka berdua sudah mempunyai fitur customized campaign yang tinggal disesuaikan dengan tujuan marketingnya lu. Gampang kan? Terakhir adalah kalian harus bisa mengandalkan yang namanya word of mouth marketing. Kalian amplifikasikan dengan yang namanya affiliate marketing. Kalian kasih link untuk kalian punya advokat, calon-calon orang yang ngomongin brandnya kalian dengan link affiliate. Yang orang-orang ngomongnya afiliator. Lo juga harus menjaga hubungan baik dengan mereka, kasih promosi yang bagus juga untuk mereka itu bisa menjadi kalian punya afiliator. Dan pastikan juga kalian itu bisa memberikan afiliator tersebut bantuan kalau misalnya mereka membutuhkan. Semua brand butuh afiliator. Tanpa mereka, siapa yang bakal promosiin barang lu cuma-cuma? So, untuk recap, untuk strategi marketing lu bisa ngehasilin cuan, lu mesti cocokin kebiasaan target pasarnya lu. Dan punya skill yang oke untuk setiap media. Tapi terlepas dari media yang lu pakai buat pasarin produk, lu harus tetap ikutin perkembangan terbaru. Mulai dari algoritma platform dan apa yang lagi trending di kalangan pembeli lu. Itu aja video hari ini. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk kubahas. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.